sahabat ini terkenal punya hutang. Sampai dia wafat belum sempat dibayar hutangnya. Diminta oleh para sahabat, ya Rasulullah, maukah engkau untuk menyolati fulan? Kata Nabi SAW, la, tidak akan aku solati. Kenapa? Nabi SAW pernah ada salah seorang sahabat. Sahabat ini terkenal punya hutang. Sampai dia wafat belum sempat dibayar hutangnya. Diminta oleh para sahabat, ya Rasulullah, maukah engkau untuk menyolati fulan? Kata Nabi SAW, la, tidak akan aku solati. Kenapa? Karena dia punya hutang. Aku takut kalau aku menyolati fulan, sahabat ini yang punya hutang ini, dosanya diampuni oleh Allah, baik dosa yang berkaitan dengan Allah, bahkan dosa juga yang berkaitan dengan manusia. Loh, kenapa Rasulullah harus takut? Ya, kalau dengan mudah dia diampuni dosanya yang berkaitan dengan Allah, itu tak masalah, memang Allah Maha Pemurah. Tapi kalau yang berkaitan dengan manusia, kalau manusia ini yang nanti menuntut tetapi sudah diampuni dosanya, aku berbuat zalim kepada orang yang pernah dia hutangi. Kata Nabi nggak mau. Sampai ada salah seorang sahabat, memang Nabi nggak menawarkan, sampai seorang sahabat berinisiatif, ya Rasulullah, saya yang akan jamin, saya yang akan bayar hutang dia, yang penting kau solati dia. Kalau begitu kata Nabi, oke, kamu yang jadi jaminan, saya solatin. Berarti hutangnya sekarang atas nama kamu, bukan atas nama dia lagi. Akhirnya disolatkan oleh Nabi. Tahu? Setiap kali Rasulullah berjumpa dengan orang yang menjamin itu, Rasulullah tanya, aqadaita dainah? Udah kau bayar hutangnya? Belum ya Rasulullah. Jumpa lagi beberapa hari. Ditanya lagi oleh Nabi, aqadaita dainah? Nabi nggak tanya apapun, nggak walakum walalam. Aqadaita dainah? Sudah kau bayar itu hutangnya dia? Belum ya Rasulullah. Sampai di dalam riwayat dikatakan, ini yang jadi jaminan, dia takut jumpa sama Rasulullah. Malu. Sampai dia sudah bisa bayar hutangnya yang dijamin tadi, baru ketika Rasulullah tanya, aqadaita dainah? Kata sahabat ini, al-an ya Rasulullah, baru saja aku bayar hutangnya. Al-an, kata Nabi Muhammad, baru saja dia dilepas oleh Allah daripada azab kuburnya. Masalah hutang, apapun, baik itu hutang atau apapun yang berkaitan dengan menzalimi orang lain. Kadang kita nggak berhutang, tapi suka menyakiti hati orang. Ucapan kita yang bercanda terkadang kelewat batas, sampai membekas di hatinya orang. Panggilan-panggilannya orang, ya, kita berikan orang kepada julukan kepada namanya orang, sampai 7 turunan nama orang itu jadi nama julukannya dia. Kalau julukannya julukan baik, gak apa-apa. Ini julukannya julukan buruk. Hah? Dut. Apalagi? Tam. Walhasil julukan-julukan gak baik. Ada yang dibilang apa? Walhasil julukan gak baik. Kalau satu orang yang terbiasa memanggil dengan julukan tersebut, selesai. Tinggal minta maaf, mudah-mudahan dimaafkan. Tapi kalau enggak, berterusan julukan ini. Tukang bohong, tukang dusta, kita berikan julukan begitu. Kadzab lah, segala macamnya. Berterusan, orang-orang akhirnya manggil juga. Bagaimana cara kita menyelesaikan? Oleh sebab itu, kalau kita mempunyai hak kepada orang lain, usahakan jangan pernah Anda merasa hidup Anda tenang kecuali Anda sudah betul-betul mendapat halal. Mendapat halal daripada orang yang Anda zalimi. Anda gak sanggup bayar hutangnya, minta halalnya. Minta halalnya, bukan justru malah lari. Ini udah kita berhutang, gak sanggup bayar, kabur. Bukannya malah dihadapin, malah kabur. Banyak. Apalagi masalah hutang. Awak ngasih hutang sama orang, udah kayak awak yang berhutang sama dia. Kita ngasih hutang sama orang, udah kayak kita yang hutang sama dia. Gak enak mau minta, gak enak mau nagih.
Gak ditagih, gak bayar, ditagih marah. Loh, harusnya yang berhutang itu bersyukur. Kalau ditagih sama yang dihutangi, bersyukur. Kenapa? Haknya Anda diselamatkan oleh yang dihutangi, yang berhutang, yang memberikan hutang. Kalau dibiarkan, dia nggak ridho, habis kita. Walaupun sedikit, walaupun nilainya mungkin dianggap sepele, jangan macam-macam masalah hutang khususnya.